menjelaskan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Eh, Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Fadil Manazra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut dalam videonya, guys. Panggung dunia. Materi yang pertama yaitu tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila karena merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Lalu yang kedua yaitu politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai politik luar negerinya. Namun, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan dari 3 sasaran utama. Yang pertama yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia dan Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga dapat menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai dengan 1999. Dan yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Dan di sini yang kedua itu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 dan sampai 1999. Yaitu prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Hal ini juga termasuk untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Terus yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa nasional. Saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru dan politik luar negeri Indonesia era reformasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajah di atas dunia. Hal ini juga termasuk untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Lalu yang kedua, ada politik luar negeri Indonesia era reformasi. Nah, orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi
masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahannya. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pertama, adanya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Nah, ternyata berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 itu bukan berarti berakhirnya permusuhan antara negara-negara atau bangsa-bangsa di dunia dan terciptanya perdamaian dan keamanan. Tetapi malah di beberapa bagian bumi, terutama di belahan bumi bagian Asia dan Afrika, masih ada terjadinya masalah dan malah tercipta banyak masalah baru. Terus hal itu juga ternyata mengakibatkan permusuhan yang terus-terusan berlangsung, terutama di tingkat perang terbuka seperti di wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Jadi di negara-negara tadi itu permusuhan itu masih terus-terusan berlangsung. Yang kedua, gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement atau NAM. Gerakan non-blok atau GNB atau bisa disebut sebagai Non-Aligned Movement atau NAM adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara. Negara inilah yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri dengan tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok manapun, termasuk blok barat ataupun blok timur. Gerakan non-blok mempresentasikan 55% penduduk dan hampir 2/3 keanggotaan dari PBB. Jadi gerakan non-blok atau GNB atau bisa disebut dengan gerakan Non-Aligned Movement NAM ini mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan dari PBB. Terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada 26 Juli 1956. Keempat, ada ASEAN pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri dari 5 negara, yakni Adam Malik Indonesia, Tuan Abdul Razak Malaysia, S. Rajatnam Singapura, Nasisco Ramos Filipina, dan tuan rumah Tanat Khoman Thailand. Pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut mendatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fadil Munazra dari kelas 12 IPA 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang Organisasi Konferensi Islam atau yang kita sebut OKI, dan yang kedua ada Deklarasi Juanda. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya Jakarta Informal Meeting atau kita singkat menjadi JIM. Nah, oke, langsung saja kita jelaskan. Yang pertama ada Organisasi Konferensi Islam atau kita sebut dengan OKI ya, OKI. Jadi OKI itu adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi atau kita singkat dengan KTT
Nah, jadi negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Nah, itu singkat dari Organisasi Konferensi Islam. Selanjutnya ada yang namanya Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan konferensi meja bundar atau kita singkat KMB pada tahun 1949. Nah, dikarenakan pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai yang namanya Deklarasi Juanda. Oke, begitu singkat penjelasan tentang Deklarasi Juanda. Selanjutnya ada yang namanya Jakarta Informal Meeting atau kita singkat JIM. Nah, JIM 1 dan 2 kita jelaskan. Nah, pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Ketika itu, Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri. Keponakannya yang bernama Pangeran Sisoat Sirik Matak bersama Lono melakukan kudeta kekuasaan. Nah, sejak peristiwa itu terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan yang namanya Khmer Merah. Dia itu punya bertujuan untuk menentang si pemerintahan Lon Nol dan akhirnya dapat merebut kembali tahtanya. Oke, begitu saja penjelasan tentang Organisasi Konferensi Organisasi Konferensi Islam atau kita singkat OKI dan Deklarasi Juanda, dan yang terakhir adalah Jakarta Informal Meeting. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.